Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat Gereja Kudus Ketapang. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bangun kembali dengan kekuatan, kesegaran, berkat dan sukacita dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Kristus memenuhi hidup kita, dan Allah tetap bekerja dan beserta kita di dalam segala keadaan, baik dalam suka, duka, baik dalam keadaan senang, dalam segala keadaan. Biarlah hari ini kita memasuki dengan kekuatan dan sukacita daripada Tuhan, dan kita mohon anugerah penyertaan pimpinan Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi dasar di dalam hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bersyukur untuk pagi yang indah ini. Berterima kasih Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami jalani dengan kekuatan dan dengan sukacita daripada Tuhan, dan Roh Kudus menyertai kami. Dalam segala keadaan kami percaya ada kekuatan, ada sukacita, dan ada kemenangan dari Tuhan. Pimpinlah kami dan tolonglah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Tentunya saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Tuhan, dan yang menjadi satu perenungan kita adalah pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Saudara, beberapa waktu lalu kita melihat seorang atlet dari Indonesia memenangkan pertandingan panjat tebing, dan dia memperoleh medali emas, dan karena kemenangannya dia mendapat hadiah dari pemerintah kurang lebih mungkin 6M, saudara-saudara, 6 miliar, karena ini adalah satu kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, kalau kita renungkan bahwa di balik medali, mahkota, kebanggaan itu, saudara, ada perjuangan yang luar biasa. Tentunya di dalam segala prestasi yang banyak orang peroleh, ada perjuangan di balik itu semua. Latihan yang sungguh, latihan fisik, kesehatan, dan semuanya, spirit, jasmani, dan rohani. Saudara, firman Tuhan juga menjanjikan kepada kita begitu banyak mahkota-mahkota yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Ada mahkota sukacita, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan, dan mahkota, kalau kita lihat hari ini, kehidupan. Mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, karena kalau dia sudah tahan uji, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Saudara, Rasul Yakobus menasihati kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita diizinkan begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi saudara, di balik itu semua, firman Tuhan menjanjikan kepada kita, kalau dia menang, kalau dia tahan uji, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, bagaimana jemaat mengalami banyak masalah, banyak tantangan. Dikatakan jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di hadapanmu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota ini adalah untuk orang-orang yang percaya, khususnya diperuntukkan bagi mereka yang bertahan dalam penderitaan, berani dianiaya, bahkan mereka berani mati karena nama Yesus. Saudara, sekali lagi, berbahagialah mereka yang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau dia sudah tahan uji, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Saudara, bagaimana mahkota kehidupannya akan diperoleh? Saudara, ini bisa terjadi karena kita mempunyai hubungan yang benar dengan Allah, ya. Kalau Yesus pernah berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Saudara, dialah kehidupan. Dialah roti hidup. Dialah air hidup. Kehidupan duniawi dari pasal-pasal sebelumnya tadi, ayat-ayat sebelumnya, kehidupan dunia ini akan berakhir. Tetapi bagi kita yang memiliki janji yang luar biasa, bagi semua yang datang melalui Yesus, janji itu akan diberikan oleh Yesus sendiri, yaitu hidup yang kekal. Mereka akan beroleh mahkota kehidupan. Saudara-saudara, Yakobus mengatakan bahwa mahkota kehidupan diperuntukkan bagi mereka yang mengasihi Allah. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Yohanes menjawab pertanyaan ini, sebab inilah kasih Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Saudara, kita harus menuruti perintahnya. Kita harus taat dan penuh kesetiaan kepadanya. Jadi ketika kita menanggung pencobaan, kesakitan, sakit hati, penderitaan, aniaya, kesengsaraan, mungkin itu akan menimpa kita selama kita hidup. Tetapi kita harus bergerak maju dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa kita kepada kesempurnaan. Kita dimampukan oleh Tuhan, kita dikuatkan Tuhan, kita dipimpin Tuhan untuk berjuang, tetap teguh, tahan uji, sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Kiranya hari ini kita dikuatkan, hari ini kita diberkati, hari ini kita terus ditopang oleh kekuatan dan kuasa Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menopang kehidupan kita. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena jikalau dia sudah tahan uji, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan kemenangan kami dalam keadaan hidup kami sampai hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan beri kekuatan bagi jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang berjuang, mereka mungkin menghadapi masalah-masalah kehidupan yang begitu banyak, baik dalam keluarga, dalam usaha, dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Kuatkan kami, teguhkan kami, pimpin kami. Kami hanya percaya kepada janji Tuhan. Kami akan menang, kami akan kuat jikalau kami hidup berjalan dengan Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Pimpinlah kami, sertai kami, topang kami dengan kuasa-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini. Mungkin di antara kami ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang berbaring di rumah sakit maupun juga di rumah. Mungkin kami yang sudah usia indah. Bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kekuatan dan sukacita daripada Tuhan menyertai kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami di dalam berkat dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa
dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita dan Tuhan beserta dengan kita. Amin.